Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Safi Rahman, NPM 20220019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan tugas dari Bapak Kuswono MPD dalam mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Pada tugas kali ini, saya akan menjelaskan hukum-hukum perkembangan peserta didik. Terdapat 3, yaitu teori nativisme, teori empiris, dan teori konvergensi. Yuk kita bahas. Teori nativisme. Nativisme berasal dari bahasa Latin, yaitu natus yang berarti lahir dan nativus yang berarti kelahiran atau pembawaan. Aliran ini berupa aliran pesimis. Nativisme merupakan sebuah doktrin yang berpengaruh besar terhadap teori pemikiran psikologis. Teori ini dipelopori oleh seorang filsuf Jerman yang bernama Arthur Schopenhauer dan memiliki beberapa faktor, yaitu potensi bawaan tidak dapat diubah. Yang kedua, pandangan ini menitik beratkan kepada bakat atau keturunan dan konstitusi yang dibawa sejak lahir. 3. Perkembangan sudah ditentukan sebagai master plan. Dan yang keempat, pengikut nativisme pesimis terhadap pendidikan. Teori empirisme, yaitu teori yang berkebalikan dengan nativisme, karena teori ini bersifat optimis. Nama asli dari teori ini adalah The School of British Empirics atau teori empirisme Inggris. Pelopor teori ini adalah John Locke tahun 1632 sampai dengan 1704. John Locke mengemukakan bahwa manusia dilahirkan seperti kertas kosong putih yang belum ditulis atau teori tabula rasa. Jadi, sejak lahir anak itu tidak mempunyai bakat dan pembawaan apa-apa, dan anak dibentuk sekehendak pendidikannya. Teori ini juga disebut dengan sosiologisme karena sepenuhnya mementingkan atau menekankan pengaruh dari luar. Jadi, dalam dunia pendidikan, teori ini dikenal sebagai pandangan optimisme pedagosis. Kemudian, yang terakhir, teori konvergensi. Teori ini merupakan perpaduan antara pandangan nativisme dan empirisme. Tokoh utama dari teori ini adalah Louis William Strunz dari tahun 1871 sampai 1938, seorang filosof sekaligus psikolog dari Jerman. Teori ini menggabungkan arti penting hereditas atau pembawaan dengan lingkungan sebagai faktor yang berpengaruh dalam perkembangan manusia. Faktor pembawaan tidak berarti apa-apa tanpa faktor pengalaman atau lingkungan. Demikian pula sebaliknya, faktor pengalaman tanpa faktor pembawaan tidak akan mampu mengembangkan manusia sesuai dengan harapan. Teori-teori tersebut juga memiliki tujuan dalam proses pembelajaran. Yang pertama, tujuan teori nativisme. 1. Mampu mendorong seseorang mewujudkan diri yang berkompetensi. 2. Mampu memunculkan bakat yang dimiliki. 3. Mendorong seseorang dalam menentukan pilihan. 4. Mendorong seseorang untuk mengembangkan potensi dari dalam dirinya. Dan yang kelima, mendorong manusia mengenali bakat minat yang dimilikinya. Yang kedua, tujuan teori empirisme. 1. Sebagai faktor penentu bagi perkembangan seseorang yang bersumber dari berbagai sistem pendidikan. 2. Mendorong seseorang dalam penguasaan terhadap bidang pengetahuan. Dan yang ketiga, agar pendidikan seseorang menjadi relevan dan paling efektif yang berorientasi pada pemberdayaan pendidikan dan pengalaman anak didiknya itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu tujuan teori konvergensi, yaitu gabungan atau campuran dari kedua teori yang sebelumnya, yaitu nativisme dan empirisme. Tujuannya yaitu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu a'la ihdinas siratal mustaqim wa akhiran unzur maqala wa la tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.